Saudara, UHC terancam tidak dilanjutkan. Alasannya karena terkait dengan anggaran yang berkaitan dengan BPJS. Apakah hanya anggaran yang menjadi permasalahan? Bagaimana dengan pelayanan? Dan yang lain sebagainya, kita akan bahas secara tuntas. Lebih dekat terhadap di stop atau dilanjutkan UHC ini, saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Dewan Kesehatan Rakyat Kabupaten Bangkalan, Mas Muhyi DKR. Terima kasih sudah hadir di 0% Podcast. Terima kasih Mas Badrus untuk kesempatan bisa hadir kembali di 0% Podcast ini. Mas Muhyi, kemarin ramai sekali ini ya, sampai Anda melakukan audiensi ke DPRD Kabupaten Bangkalan terkait dengan UHC ini. Sebetulnya bagaimana kondisinya, Mas? Jadi artinya kita menyadari bahwa UHC ini memang membutuhkan anggaran yang besar. Nah, dari itu mulai dari awal perjuangan UHC ini memang tidak mudah. Untuk meng-UHC-kan Bangkalan ini memang tidak mudah. Maka dari itu memang kita kawal mulai dari awal sebelum adanya UHC sampai UHC berjalan sampai sekarang keberlanjutannya. Maka dari itu ini perlu terus dikawal bersama-sama, kita berkolaborasi agar UHC yang memang pada kenyataannya membawa manfaat untuk masyarakat Bangkalan ini bisa terus berlanjut. Begitu Pak Badrus. Oke, ada yang mengatakan bahwa terancam tidak dilanjutkan karena masalah anggaran dengan BPJS. Itu bagaimana? Jadi betul sekali. Jadi kemarin itu anggaran yang disiapkan untuk UHC ini memang kan tidak terbatas. Sementara dengan era UHC ini masyarakat yang berobat itu dan mendaftarkan UHC ini memang luar biasa banyak, meningkat. Maka dari itu antara anggaran dan antusiasme masyarakat Bangkalan ini untuk mendaftar UHC ketika sakit ini luar biasa tidak berimbang, sehingga akhirnya anggaran yang tersedia ini terancam tidak cukup untuk keberlanjutan UHC ini, begitu. Kemudian jalan tengah yang diambil sekarang? Akhirnya kita kaji ulang bersama pihak-pihak terkait, yaitu Dispenduk Capil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS juga untuk mencari solusi terhadap permasalahan ini. Karena sangat disayangkan sekali ketika UHC yang jelas-jelas bermanfaat untuk masyarakat Bangkalan ini harus berhenti di tengah jalan. Maka dari itu kita rumuskan bersama, akhirnya saya melakukan audiensi ke DPRD dan melibatkan pihak terkait tadi agar dicarikan solusi. Akhirnya kita evaluasi datanya sehingga diputuskan UHC ini bisa berlanjut dengan anggaran yang memang sudah tersedia itu. Gitu. Oke, baik. Ada yang mengatakan bahwa salah satu anggota DPRD ini seperti menghalang-halangi keberlanjutan UHC. Nah, betulkah itu, Mas? Jadi isu itu memang ada. Jadi artinya anggota DPRD ini mungkin berpikirnya juga di anggaran gitu loh. Sehingga akhirnya untuk menambah anggaran tidak memungkinkan. Jadi mungkin konsepnya akan dirubah lagi ke Biakes Maskin seperti dulu. UHC dihentikan, mungkin konsepnya akan diubah seperti sebelum UHC. Kita tahu bahwa proses kalau tidak UHC ini ribetnya luar biasa. Nah, masih perlu verifikasi dan belum tentu lolos juga gitu loh. Sehingga masyarakat itu kan kita melihat di Madura, apalagi di Bangkalan ini, kita kadang melihat rumahnya bagus tapi kenyataannya dia tidak berpenghasilan karena ini dari dulu memang ketika bekerja di luar negeri tapi sekarang di sini tidak berpenghasilan. Itu kalau kita melihat rumah kadang dianggap layak. Kalau kita bicara Biakes Maskin, maka dari itu memang solusi tentang pembiayaan kesehatan, pengcoveran kesehatan ini memang yang paling solutif itu memang UHC ini. Maka saya memang benar-benar berjuang untuk UHC ini bisa terus berlanjut. Makanya semua pihak terkait kita samakan frekuensinya, kita samakan pemikirannya dan bagaimana mencari solusinya. Begitu. Solusinya tadi gimana? Solusinya tadi akhirnya kita evaluasi data, mana yang tidak aktif, akhirnya itu dikesampingkan, dihapus, sehingga akhirnya kecukupan anggaran dengan jumlah masyarakat Bangkalan ini bisa tercover. Begitu. Tercover akhirnya. Dengan mengurangi anggaran atau bagaimana? Anggaran tetap sesuai dengan anggaran awal, tapi masyarakat yang tidak aktif, NIK-nya tidak aktif itu kita kesampingkan sehingga akhirnya kepesertaan BPJS ini menurun. Jadi gambarnya begini Pak Badrus. Untuk UHC ini kan minimal harus 95% rakyat Bangkalan ini terdaftar di BPJS. Nah, kalau sebelumnya itu rakyat Bangkalan yang tercatat di BPJS itu 1.083.000
ribuan. Nah, kalau yang tidak aktif itu diturunkan, otomatis angka 95%-nya kan turun. Betul. Otomatis mengurangi anggaran juga, Betul. mengefisiensi anggaran. Betul. Nah, itulah salah satu solusi kita bersama dan sudah disepakati sehingga akhirnya BPJS ini bisa UHC ini bisa terus berlanjut begitu. Oke, baik. Saya lihat Anda merupakan salah satu orang yang begitu lantang menyuarakan dan bahkan menantang ya. Siapapun yang menghalang-halangi untuk keberlanjutan UHC di Kabupaten Bangkalan akan saya lawan. Betul. Nah, jadi Anda tidak takut akan berhadapan dengan siapa? saya berpikir lebih kepada kemaslahatan umat, kemanfaatan umat. Di belakang saya ini ada masyarakat yang mendukung saya. Karena itu siapapun yang berusaha menghentikan UHC ini akan saya lawan. Siapapun ya. Siapapun. Anda tidak takut akan berhadapan dengan siapa? Tidak takut, Pak. Karena ini lebih kepada pengabdian saya kepada masyarakat dan pengabdian saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana terkait dengan pelayanan? Apakah ada perubahan atau bagaimana dengan pengurangan yang aktif dan yang tidak aktif tadi itu? Kalau pelayanan ini sebenarnya sudah kita prediksi dari awal ya. Jadi harapan kita sebenarnya dulu kita berjuang bagaimana Bangkalan ini UHC. Nah, setelah UHC bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan pelayanan yang paripurna gitu lah. Jadi artinya lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, maka dari itu dengan adanya UHC ini dan membludaknya masyarakat yang mendaftar UHC karena sakit, itu tetap terlayani dengan baik dengan sarana dan prasarana juga yang memadai, tanpa diskriminasi juga. Nah, maka dari itu kita juga berkoordinasi, kemarin sempat kita komunikasi juga dengan pihak-pihak terkait tentang mutu layanan ini. Nah, karena kan awalnya bagaimana masyarakat bisa berobat nih, nah, dan di cover oleh pemerintah. Nah, terutama masyarakat yang tidak mampu. Nah, selanjutnya kita berpikir bagaimana mutu layanan ini, dan ini sudah kita pikirkan bersama dengan pihak-pihak terkait, baik dengan Dinkes, baik itu dengan BPJS. Nah, ini semuanya kita sinkronkan, bahkan melibatkan ID juga, karena kan pelayanan ini juga erat korelasinya dengan dokter juga. Maka dari itu UHC oke lah. Nah, jangan sampai masyarakat berpikir bahwa karena UHC akhirnya pelayanannya tidak bagus gitu loh. Maka karena itu tidak ada korelasinya. Nah, UHC tetap berjalan, kualitas terus meningkat. Itu yang kita tetap harapkan gitu. Oke. Tapi fakta di lapangan, kalau saya melihat banyak dari masyarakat ini yang masih beranggapan seperti itu. Saya masih mengikuti bagaimana anggapan-anggapan dari masyarakat, Mas Muhyi, bahwa ketika kita menggunakan program UHC ini, pelayanan kita ini lebih rendah. Contoh, satu kamar kalau pakai UHC bisa 8, misalkan seperti itu. Dan kalau kita pakai umum, kita bisa lebih istimewa dan sebagainya. Itu bagaimana, Mas? Jadi artinya begini, saya perlu jelaskan juga kepada masyarakat bahwa UHC ini ekuivalen dengan BPJS. Nah, jadi artinya tidak ada pelayanan BPJS ini yang gratis. Nah, bedanya kalau BPJS itu yang mandiri kita bayar sendiri. Kalau BPJS yang UHC atau PBI, bantuan pemerintah, itu dibayarkan oleh pemerintah. Jadi tetap pada dasarnya tidak ada pelayanan gratis. Maka dari itu kita harus memahami bahwa tidak ada perbedaan pelayanan antara yang mandiri dengan yang UHC atau yang PBI. Nah, itu masyarakat harus paham. Nah, sekarang masyarakat beranggapan saya yang mendaftarkan UHC. Mereka berpikir bahwa UHC ini berbeda dengan BPJS, program yang berbeda. Padahal ketika masyarakat itu daftar UHC, dia akan didaftarkan BPJS kelas 3. Nah, jadi pelayanannya akan sama dengan BPJS yang lain. Gitu. Misalkan kita BPJS kelas 2. Nah, jadi gini, perbedaan pelayanan antara BPJS kelas 3, 2, dan 1 ini hanya di kamarnya, Pak. Begitu. Ya, jadi kalau dari obat-obatannya semuanya sama aja ya. Nah, karena ada acuannya inasi bijis kan. Jadi artinya di inasi bijis ini sudah satu paket gitu loh. Ketika orang sakit ini nanti paket pengobatannya seperti ini dan itu sama untuk semua kelas. Oke, tidak mungkin sakit batuk dikasih obat flu gitu. Betul. Jadi memang ada sudah spesifikasinya udah ada gitu. Oke, baik Mas Muhyi. Saya masih mengikuti bagaimana anggapan dari masyarakat. Betul. Untuk bagaimana bisa mengklarifikasi dan memberikan pencerahan juga terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan ini. Mas Muhyi, masyarakat yang berobat menggunakan UHC ini, ketika awal dia mendaftarkan ke rumah sakit ataupun ke puskesmas, sedangkan dia belum mendaftarkan BPJS. Ya. Nah, ini ada kendala juga yang ditemukan oleh masyarakat bahwa begini,
tidak langsung ditangani pasien itu, Mas. Contoh, saya datang nih ke rumah sakit atau ke puskesmas. Didata dulu namanya siapa, dari mana. Nah, ketika ini belum selesai pengurusan UHC-nya, ada juga yang masih harus menunggu sampai sekian puluh menit. Ya, yang perlu dipahami begini, Pak Petrus. Itu bagaimana itu? Kita perlu edukasi kepada masyarakat bahwa ketika masyarakat masuk ke rumah sakit atau ke vaskes, ke puskesmas, itu ada triase ya. Jadi ada tingkat kegawat daruratan. Gitu. Nah, jadi kadang mau skala prioritas di sana itu. Jadi kita melihat juga kondisi pasien, tidak mungkin mereka tidak dilayani, nggak mungkin gitu loh. Karena itu sudah menjadi SOP-nya semua vaskes gitu loh. Maka dari itu masyarakat di sini juga sekalian saya edukasi bahwa tidak ada pikiran dari tenaga medis atau vaskes itu untuk menelantarkan pasien atau menunda-nunda pasien, tapi tetap kita mengacu pada skala prioritas. Nah, triase itu kan ada tingkatannya, merah, kuning, hijau gitu. Jadi artinya ketika memang ini kegawat daruratannya luar biasa, itu pasti diprioritaskan. Cuman misalnya ke sana cuman keluhannya cuman mual gitu, mungkin masih ada yang lebih urgent ya, tapi tetap akan dilayani sesuai dengan tingkat kegawat daruratannya. Oh, sesuai dengan tingkat kegawat daruratan ya. Ya, betul. Dan teman-teman semuanya, viewers dan subscribers setia 0% podcast, Mas Muhyi ini adalah salah satu orang yang memperjuangkan bagaimana UHC di Kabupaten Bangkalan sampai menantang di sosial media pribadinya, akan saya hadapi siapapun yang mau menghalang-halangi keberlanjutan UHC. Sampai saat ini setelah audiensi yang Anda lakukan dengan DPRD Kabupaten Bangkalan, terancam dilanjutkan atau tidak, Mas? Jadi sesuai dengan komunikasi kita kemarin ketika audiensi di DPRD, ternyata teman-teman DPRD juga sepakat ini berlanjut, dari BPJS bersepakat ini berlanjut, Dinkes sepakat berlanjut, nah terus dari Dinsos sepakat berlanjut, akhirnya kita apa yang kita sampaikan itu kan masuk akal gitu loh. Ini memang sangat bermanfaat bagi masyarakat, maka layak memang untuk diperjuangkan dan terus berlanjut. Keputusan finalnya UHC terus berlanjut. UHC terus berlanjut. Siap. Dan siapapun yang mau menghalangi akan sampean lawan. Tentu saja gitu loh. Nah, sebenarnya itu sebuah narasi ya. Jadi saya tidak menantang siapapun, tapi sebuah narasi agar semuanya sadar bahwa UHC ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Mari kita perjuangkan bersama-sama. Jangan dihalang-halangi ini. Ayo kita bersama-sama perjuangkan. Tapi saya akan benar-benar marah ketika UHC-nya tidak berlanjut. Gitu aja intinya. Sebuah ekspresi kemarahan ya, gitu. Apabila ada yang mau menghalang-halangi ketidakberlanjutan UHC Betul. ini. Teman-teman viewers dan subscriber setia 0% podcast, Mas Muhyi ini juga mencalonkan diri sebagai bacalek ya. Betul. Calon legislatif DPRD Kabupaten Bangkalan tahun 2024 ini. Seandainya nanti Anda terpilih, apakah akan tetap konsisten untuk mengabdikan diri di dunia kesehatan seperti yang Anda lakukan saat ini dan mulai tahun-tahun berikutnya? Jangan-jangan nanti ketika sudah jadi, udah ini kan dijadikan kendaraan saja atau bagaimana? Betul. Nah itu beberapa orang memang sempat berpikir seperti itu. Iya. Tapi ini kembali saya sampaikan bahwa di 2019 saya juga nyalon. Sebelum itu kan memang saya sudah intens di bidang kesehatan ini. Dan saya tidak jadi waktu itu. Kegiatannya terus berjalan, pengabdian terus berjalan di bidang kesehatan utamanya. Juga di bidang kependudukan terus di bidang BPJS ya, semuanya yang bisa saya bantu buat masyarakat. Apakah nanti kalau jadi saya akan melupakan perjuangan itu? Tentu tidak masuk akal bagi saya. Karena tujuan saya menjadi calon legislatif ini lebih kepada kebermanfaatan yang lebih luas. Nah, dengan kapasitas itu bukan untuk mencari kekuasaan, tapi bagaimana pengabdian ini bisa lebih bermanfaat lagi, dan bagaimana perjuangan saya yang telah berjalan ini bisa berlanjut dan lebih maksimal lagi, begitu Pak Petrus. Oke, baik. Ini direkam dong, Mas? Oh, saya paham sekali. Dan rekam jejak ini bisa diputar oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan kapan saja, begitu kan? Ya, saya juga berharap Mas Muhyi nanti jadi dan dipilih oleh masyarakat, karena kalau melihat perjuangannya, bagaimana bisa memberikan manfaat terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan ketika sakit. Orang sakit Mas susah ada apa ada, Mas? Betul. Lepas kuat andi PC banyak, mohon lo sakit, Mas. Betul, susah. Susah parah. Maku andi PC di
tapi ngakan nyawa. Ya, betul. Ya, ada bisa di PCP. Ya. Dan itu yang menjadi tujuan dari Mas Muhyi untuk bagaimana bisa membantu orang-orang yang sakit, khususnya bagi orang-orang yang tidak mampu. Betul. Kita bersama-sama untuk mengawal UHC ini ya Mas ya. Siap. Untuk bisa tetap berlanjut di Kabupaten Betul. Bangkalan. Terakhir Mas Muhyi, sebelum kita tutup podcast ini, apa yang penting untuk didengarkan oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan terkait dengan UHC? Oke. Jadi saya berharap masyarakat Bangkalan sudah tidak perlu khawatir lagi bahwa UHC ini akan dihentikan. Kita sudah berupaya maksimal, kita sudah berkoordinasi dengan semua pihak terkait dan bersepakat bahwa UHC ini akan terus berlanjut, dan saya harapkan masyarakat Bangkalan sudah bisa memanfaatkan UHC ini untuk menjaga kesehatannya, lebih-lebih berperilaku hidup bersih dan sehat agar tidak sakit. Nah, begitu. Baik, terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan bisa memberikan klarifikasi dan juga informasi ya yang valid bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan tentang UHC. Terima kasih Mas Muhyi. Siap. Sehat, sukses dan murah rezeki selalu. Amin. Terima kasih sudah hadir di 0%.